Oke, semua bisa akses. Kita mulai. Oke. Pertama belajar kosakata dulu. Pertama kosakatanya ini bacanya 사무실. 사무실. 사무실 artinya kantor. 사무실 artinya kantor. Kedua, 집. JIB, 집. 집 itu artinya rumah. Yang ketiga, 공장. 공장. Pasti tahu Bapak Ibu 공장? Masa nggak tahu? Pabrik, 공장. 공장 itu pabrik. Lalu yang keempat, 화장실. 화장실. 화장실 artinya. Oke, yang kelima, 식당. 식당 artinya restoran atau tempat makan. Yang keenam bacanya 방. B-A-eng. Jadi bacanya 방. 방 itu artinya kamar. Yang ketujuh bacanya 가게. 가게 artinya toko. 가게. Yang kedelapan bacanya 사원. 사원 artinya masjid. Ya. Jadi ini ada 8 kosakata karena berhubungan dengan tempat hari ini. Belajarnya berhubungan dengan keterangan tempat. Jadi pertama kantor itu bacanya 사무실. 사무실. Rumah itu bacanya 집. 집. Pabrik itu bacanya 공장. 공장. Toilet bacanya 화장실. 화장실. Restoran bacanya 식당. 식당. Kamar bacanya 방. Toko bacanya 가게. 가게. Lalu masjid atau tempat sholat ya bacanya 사원. 사원. Oke. Nah, kita belajar 2 predikat baru hari ini. Jadi untuk selama 1 jam ke depan kita akan menggunakan 2 predikat ini berulang-ulang. Jadi sekali bisa nanti juga pasti bisa. Yang pertama bacanya 있어요. 있어요. Artinya ada. Jadi ada itu bacanya 있어요. Yang kedua bacanya 없어요. 없어요. 없어요 itu artinya tidak ada. Oke. Jadi kita akan bahas ada sama tidak ada selama 1 jam ke depan. Jadi ada itu 있어요. Tidak ada itu 없어요. 있어요. 없어요. Oke. Lalu kalau 있어요 sama 없어요
Biasanya kita menggunakan partikel subjek yang I atau K. Umumnya memang tempelnya dengan I atau K. Jadi tergantung dengan konsonan dan vokal sebelumnya. Contohnya, ada meja. Ada meja. Ada yang tahu Bapak Ibu meja bahasa Koreanya meja? Oke, berarti meja itu bacanya 책상. 책상. Berarti ada meja. Kita menambahkan i karena terakhirnya konsonan. Jadi bacanya 책상이 lalu ada. Bahasa Koreanya 있어요. Berarti ada meja, bahasa Koreanya 책상이 있어요. Jadi meja itu 책상, i-nya partikel untuk subjek, 있어요 artinya ada. Jadi ada meja itu 책상이 있어요. Lalu contoh kedua. Ada kertas. Atau kertasnya ada. Kertas bahasa Koreanya 종이. 종이. Jadi 종이. Lalu partikel subjeknya kita menggunakan K karena terakhirnya vokal. Jadi bacanya 종이가 lalu kita menempelkan ada. 있어요. Berarti ada kertas, 종이가 있어요. Oke, 종이가 있어요. Oke, lalu misalnya tidak ada tas. Tas bahasa Koreanya 가방. 가방. Lalu kalau 가방 terakhirnya konsonan, jadi kita menambahkan i, berarti bacanya 가방이, lalu tidak ada. Tidak ada itu 없어요. Berarti tasnya tidak ada, bacanya 가방이 없어요. 가방이 없어요. Lalu contoh satu lagi, tidak ada bantal. Tidak ada bantal. Bantal bahasa Koreanya 베개. 베개. Nah, 베개 terakhirnya vokal, berarti menambahkan K di belakang. Berarti tidak ada bantal, bahasa Koreanya 베개가 없어요. 베개가 없어요. Ya, jadi ulang. 있어요 artinya ada. 없어요 artinya tidak ada. Ya. 있어요, 없어요. Lalu sebelum gabung dengan 있어요, 없어요, biasakan gabung dengan partikel i atau k tergantung dari konsonan atau vokal. Jadi meja itu 책상. 책상이 있어요. Berarti ada meja. Berarti kalau mejanya tidak ada, 책상이 없어요. Jangan lupa 있어요 sama 없어요nya tinggal ditukar. Kertasnya ada. Berarti 종이. Kertas 종이. Lalu tempelkan K. Jadi 종이가 ada. 있어요. 종이가 있어요. Kalau kertasnya tidak ada, berarti bacanya 종이가 없어요.
종이가 없어요. 자, yang ketiga, tas, 가방. Berarti kalau tasnya misalkan ada, 가방이 있어요. Kalau tidak ada, 가방이 없어요. Oke. Lalu yang keempat juga sama, 베개, bantal, 베개가 kalau ada, 있어요. Kalau tidak ada, 없어요. Oke, ada pertanyaan, Bapak Ibu? 있어요? 없어요? Lalu tempelkan partikel I sama K di depannya. Sesuai dengan konsonan dan vokal. Oke. Bisa. Nah. Ya. Oke, sama K, ya. Contohnya yang mana, Pak? Sorry. Yang di slide awal. Which one? Oh, toko, ya. Ini. Ya, toko. KG, ya. Ya, betul. Oke. Jadi huruf ini tuh bukan identik dengan G atau K. Dia tuh di tengah-tengahnya, G sama K suaranya. Cuma itu lidah Korea sama lidah alfabet memang beda sih. Jadi susah. Memang G Indonesia kan kuat, gagal misalnya kuat. Kalau di Korea konsonan yang ini tuh di antara G sama K suaranya. Jadi ya memang kalau orang Indonesia belajar bacanya gage, tapi kita bilangnya kage. Jadi memang lemah, suaranya lebih lemah. Kage. Oke. Pertanyaan ada lagi? 있어요, 없어요? Tongsaini, Ya. kapan kita pakai opsoyo dan kapan kita menggunakan opsumnida? Itu kan sama tidak ada ya artinya. Akhiran. Itu bisa saya jawab 2 minggu ke depan. Karena itu berhubungan dengan akhiran. Tergantung dengan situasi dan bicaranya sama siapa. Oke, baiklah. Oke. Kita lanjut. Nah, berarti kalau ada contoh, apakah ada Coca-Cola? Berarti ada tadi 있어요. Coca-Cola, 콜라. bahasa Koreanya 콜라 ya. 콜라. Nah, berarti kalau kita mau tanya, jangan lupa kasih seperti ini kan pasti berubah. 콜라 있어요. Jadi pertanyaan nadanya naik. 콜라 있어요. Nah, tapi ya begini bisa. Sebenarnya bukan salah. 콜라 있어요 bisa. Tapi bagusnya pakai partikel K karena dia berakhiran dengan vokal. Jadi 콜라가 있어요? 콜라가 있어요? Oke. Kalau ada, berarti jawabnya ya. Ya, bahasa kemarin minggu lalu, bukan minggu lalu, pertemuan sebelumnya berarti bacanya ne. Kalau ada, berarti ada Coca-Cola. Tinggal jawab pertanyaan yang ulang. 네, 콜라가 있어요. nadanya beda. 콜라가 있어요. 네, 콜라가 있어요.
Kalau tidak ada, jawabnya mulai dengan 아니요, 아니요. 콜라nya tidak ada. Berarti jawabnya 콜라가 tidak ada. 없어요. 아니요, 콜라가 없어요. Oke, coba ulang lagi. Kalau ada pertanyaan, misalnya kita mau tanya apakah ada Coca-Cola, berarti pakai cola dulu. Bahasa Koreanya Coca-Cola itu cola. Ada, 있어요. Lalu kalau kita hanya bilang cola 있어요, sebenarnya ya bisa untuk percakapan sehari-hari. cola 있어요. Tapi lebih bagus kita menggunakan partikel K. Jadi, 콜라가 있어요. Kalau iya, mulai jawabnya dengan 네. 네, 콜라가 있어요. Ganti, tidak ada ganti dari pertanyaan, tapi hanya ganti jawaban dengan nada. 콜라가 있어요. 네, 콜라가 있어요. Kalau tidak ada, berarti mulainya 아니요. Jawabnya berubah. 콜라nya tidak ada. Berarti 콜라가 없어요. 콜라가 있어요. 아니요. 콜라가 없어요. Oke? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ya. Ada. 있어요? Kalau ada, ya. 네. Kalau tidak, 아니요. 아니요. Ini kan lanjutan dari bukan minggu, pertemuan kemarin. 네 sama 아니요. 있어요 lawannya 없어요. Oke, kita masuk contoh yang lain. Sama. Apakah tidak ada sepatu? Nah, Bapak Ibu kerja di pabrik sepatu harusnya tahu sepatu bahasa Korea. 신발. 신발. Betul. Nah, itu bagus tuh, 신발. Tidak ada, 없어요. Berarti kita bisa tanya, 신발 없어요? 신발 없어요? Tambahkan partikel i karena konsonan. 신발, konsonan, tambah i. Jadi, bahasa Koreanya yang baik, kita bacanya 신발이 없어요. 신발이 없어요. 신발이 없어요. 신발이 없어요. Ya, sepatunya tidak ada. Berarti jawabnya 네. Berarti 네. 네. 신발이 없어요. 신발이 없어요. 네, 신발이 없어요. 신발이 없어요. Kalau tidak, berarti jawabnya 아니요. 아니요, 신발이 balik. 신발이 ada, 있어요. Oke, 자, coba kita ulang lagi. 신발, sepatu itu bahasa Koreanya 신발. Tidak ada artinya 없어요. Berarti kalau kita tanya, 신발 없어요? Sebenarnya tidak masalah. Tapi lebih bagus pakai partikel i atau k. Jadi karena terakhirnya konsonan, pakainya 신발 i. Jadi pertanyaannya, 신발이 없어요? Kalau tidak, kalau ya, jawabannya mulai dengan 네. Pertanyaannya diulangi. 네, 신발이 없어요. Kalau tidak, berarti jawabnya dengan 아니요, 신발이 있어요.
karena ada. 아니요, 신발이 있어요. Tidak ada yang susah? Bagaimana, Bapak Ibu? Sebentar. Kepencet. Sorry. One sec. 1 menit. 잠시만요. Oke. Oke, kita lanjut. Belajarnya susah benar. Tidak ada yang susah. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar partikel. Partikel baru lagi. Ini bacanya huruf E. Bacanya E. Nah, E itu ada 3 fungsi. 2 fungsi. Pertama, keterangan tempat. Atau bisa juga untuk keterangan waktu. Jadi, kalau Bapak Ibu ketemu partikel fungsinya E, itu bisa untuk keterangan tempat dan untuk keterangan waktu. Tapi untuk hari ini, kita akan hanya bahas yang keterangan tempat atau yang di. Jadi, bahasa Indonesianya E itu sama dengan di fungsinya. Misalnya di mana, di kantor, di rumah, di pabrik. Jadi kita akan belajar menambahkan partikel E pada kalimat yang simple. Keterangan tempat. Jadi fungsinya E itu untuk keterangan tempat hari ini. Nah, fokusnya kepada hari ini, di doang. Ke sama padanya tidak perlu di hari ini. Nah, berarti kalau misalnya ada kalimat seperti ini. Saya ada di rumah. Oke. Saya coba kasih Bapak Ibu 2 menit. Kira-kira gimana? Saya ada di rumah. Coba. Silakan coba 2 menit. Sekarang 2 menit. Kira-kira kalimatnya gimana? Saya ada di rumah. Oke, baru 1 menit. Nah, let's see. Saya ada di rumah, berarti subjeknya saya. Nah, sini saya udah kasih keterangan. Adanya sebagai predikat. Di-nya sebagai partikel keterangan tempat. Rumah sebagai keterangan tempat juga. Berarti kita cari subjek dulu, yaitu saya. Saya masih ingat bahasa Koreanya 저. Saya itu 저. Lalu tadi baru belajar kosakata rumah. Rumah itu 집. 집. Lalu ada bahasa Koreanya, di-nya bahasa Koreanya ada.
bahasa Koreanya 있어요. 자, berarti ingat yang pertemuan pertama, subjek paling depan, setelah itu kita pindah ke paling belakang, lalu kita kerjakan ke depan. Jadi, saya dulu, baru rumah, baru di, terakhirnya baru ada. 자, berarti bacanya gimana? 저 집에 있어요. 저 집에 있어요. Tapi jangan lupa kita harus menempelkan partikel subjek juga pakai 는. Jadi bacanya 저는 집에 있어요. 저는 집에 있어요. Nah, berarti kalau kalimatnya seperti ini, 저는 집에 있어요. berarti artinya saya ada di rumah. Pertanyaan Bapak Ibu, ya. Coba sekali lagi. Kalimat saya ada di rumah. Sayanya sebagai subjek, adanya sebagai predikat, di rumah sebagai keterangan tempat. Saya bahasa Koreanya, rumah bahasa Koreanya, saya itu 저, rumah itu di-nya artinya ada, tadi kita sudah latihan, bacanya 있어요. Jadi, saya bahasa Korea urutannya, saya dulu rumah di ada. 자, berarti 저 집에 있어요. 있어요. Tapi kita harus menambahkan partikel subjek. 저는 집에 있어요. 저는 집에 있어요. 바로 menjadi kalimat. Nah, Bapak Ibu, ini udah mau selesai. Kita harus refresh. Refresh dulu. Saya akan kirim link baru.